Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Alam, NIM 2018 10.303.11.24 dari Psikologi kelas D 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil intervensi yang telah saya lakukan selama beberapa minggu. Dari sini saya menggunakan judul yaitu mengurangi stres pada mahasiswa melalui zikir dan salat tahajud. Pada awalnya klien mengeluhkan atau keluhan dari klien adalah klien mengeluh dirinya susah berkonsentrasi, merasa terbebani dengan tugas kuliahnya, sering bangun siang, sering tidak mengikuti perkuliahan, merasa kelelahan, dan banyak pikiran karena masalah keuangan. Metode asesmen yang saya gunakan adalah asesmen dilakukan dengan metode wawancara dikarenakan klien berada jauh dengan konselor. Jadi posisi klien sekarang berada jauh dengan saya. Langsung saja ke hasil asesmen. Klien adalah mahasiswa di Politeknik Kesehatan. Klien sekarang berada di semester 4, di mana semester 4 tugas dan praktikum menurut klien sedang berada di tingkat yang berat. Umur klien menuju 21 tahun, klien berjenis kelamin laki-laki. Hasil asesmen yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara adalah klien dalam beberapa bulan ini mengalami kesulitan dalam belajar. Klien merasa terbebani oleh tugas kuliahnya. Menurut klien, tugas kuliah tersebut datang sangat banyak dan secara tiba-tiba. Klien susah berkonsentrasi pada saat klien mengikuti perkuliahan ataupun dalam aktivitas lainnya. Klien juga sering tidak mengikuti perkuliahan dikarenakan klien sering bangun terlalu siang. Dan di saat bangun tidur, klien merasa seperti kelelahan, padahal klien sebelumnya tidak beraktivitas yang sangat berat. Dalam hal lain, klien juga mempunyai masalah dengan keuangannya. Dan klien merasa terbebani dengan pikiran, mulai dari tugas hingga masalah dan keuangannya. Problem yang bisa saya tentukan adalah problem yang dialami klien adalah klien susah berkonsentrasi, banyak pikiran antara kuliah dan keuangan, sering kelelahan tanpa sebab. Bisa disebut klien sedang mengalami stres. Pada intervensi, target perubahannya yaitu mengurangi stres dengan metode zikir dan sholat tahajud. Strategi intervensinya adalah yang pertama adalah metode zikir. Metode zikir sendiri digunakan sebagai alat penyembuhan. Dilihat dari fungsinya sebagai penenang. Dan kurangnya minat zikir religiositas pada masyarakat menumbuhkan keingintahuan untuk mencari metode yang tepat dalam mengurangi stres, yaitu zikir. Yang kedua, menurut Sukadianto pada tahun 2010, salah satu upaya membangun kedekatan dengan Allah adalah sholat tahajud. Sholat tahajud yang dijalankan dengan merasakan dan melakukan cara bernapas yang baik dan benar, maka individu akan terhindar dari stres yang berat. Prosedur yang pertama. Sesi pertama itu meminta izin untuk mengatur jadwal. Jadi meminta izin kepada klien untuk mengatur jadwal dan meminta izin untuk berkenan diintervensi. Lalu sesi selanjutnya, melakukan wawancara dan mengidentifikasi masalah. Sesi 3, memberikan strategi intervensi kepada klien. Yang dua tadi yaitu zikir dan sholat tahajud, dan membuat behavior checklist untuk klien. Di mana behavior checklist ini isinya adalah kegiatan sehari-hari untuk sholat tahajud dan zikir. Selanjutnya, sesi selanjutnya, 2 sesi, mengecek behavior checklist klien yang telah dibuat. Jadi pada sesi keempat dan 5, saya mengecek behavior checklist tersebut apakah klien
melakukan sholat dan zikir secara rutin atau tidak. Itu bisa dilihat di behavior checklist karena jarak saya dan klien sangat lumayan jauh dan tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi saya menggunakan behavior checklist ini. Sesi ke-6, menanyakan hambatan selama proses intervensi dan feedback. Selanjutnya sesi ke-7, sesi terakhir, evaluasi dan kesimpulan selama intervensi. Pada berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan klien telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari awal, di saat tahap wawancara, subjek atau klien memiliki keluhan yang konselor simpulkan bahwa klien sedang stres karena tekanan tugas dan keuangan. Lalu klien diberi strategi intervensi dan membuat behavior checklist. Pada pertemuan keempat, konselor mengecek behavior checklist dan mendapati konselor tidak setiap hari melakukan zikir dan sholat tahajud. Pada waktu itu, klien mengasihkan behavior checklist kepada saya. Klien hanya pada minggu awal setelah diberi behavior checklist, klien hanya sekitar tiga kali dalam seminggu klien melaksanakan sholat tahajud dan berzikir. Lalu pada pertemuan selanjutnya, saya mengecek lagi behavior checklist yang telah klien isi dan menghasilkan bahwa alhamdulillah klien melaksanakannya setiap hari. Karena pada waktu itu saya memberikan dorongan yang kuat dan nasihat untuk klien bahwa klien sejatinya ingin tidak merasa terbebani dan ingin tenang pada hidupnya. Dan di akhir sesi, klien merasa bahwa dirinya sekarang menjadi lebih tenang dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Klien sekarang mulai memasuki kuliah. Jadi sekarang klien sudah memasuki kuliah pada kemarin-kemarin. Karena kan sekarang klien bisa bangun pagi. Nah, dikarenakan klien sholat tahajud pada pagi hari, lalu klien tidak langsung tidur, klien berzikir sambil menunggu subuh. Setelah itu lanjut subuh, setelah sholat subuh klien tidak lanjut tidur. Klien berzikir lagi selama waktu luang sebelum masuk kuliah, di mana klien kuliah pada pagi hari jam 7. Jadi klien ini kuliah jam 7, dan sebelum saya menggunakan atau memberikan strategi tersebut, klien itu tidurnya tidak terlalu rutin, tidurnya tidak terlalu sehat, tidur pada pagi hari terus, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 klien baru tidur. Lalu itu yang membuat klien tidak mengikuti perkuliahan, padahal kan kuliahnya kan jam 7. Nah, setelah saya berikan hal ini atau saya berikan strategi tersebut, klien sekarang bisa mengikuti, alhamdulillah bisa mengikuti perkuliahannya pada pagi hari atau setiap kuliahnya pada pagi hari, dikarenakan sekarang klien tidurnya sudah berubah dan klien diharuskan untuk bangun pagi jam 2 sekitar masih waktu sholat tahajud. Jadi setelah sholat tahajud klien tidak langsung tidur, klien berzikir terlebih dahulu sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh klien kembali berzikir, dan setelah berzikir klien mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Jadi klien tidak langsung tidur karena mungkin klien bercerita kepada saya bahwa dia bilang kalau misalnya dia lanjut tidur, maka dia akan tidak bisa bangun pagi. Lalu berdasarkan teori zikir itu memiliki fungsi sebagai penenang. Nah, di sini klien telah menjadi lebih tenang dalam menjalani tekanan tugasnya dan menjadi lebih sabar.
Kemudian berdasarkan teori sholat tahajud menurut Soleh pada tahun 2010, sholat tahajud yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyuk, tepat, ikhlas, dan kontinu, dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif dan mengefektifkan coping. Respon emosi positif atau positive thinking dapat menghindari reaksi stres. Lalu klien menjalankan sholat tahajud tersebut secara kontinu karena pada sebelumnya saya memberikan behavior checklist untuk memantau apakah klien beneran sholat tahajud atau tidak. Jadi sholat tahajud secara kontinu ini membuat klien menjadi lebih positif karena klien bangun pada pagi hari dan sholat, kemudian klien berzikir sambil menunggu subuh. Itu berdampak positif sekali pada perkuliahannya karena klien sekarang tidak mengikuti perkuliahannya. Klien sekarang mengikuti perkuliahannya. Jadi itu saja hasilnya. Hasilnya sangat cukup signifikan. Di awal klien tidak bisa bangun pagi, tidak mengikuti perkuliahan, dan klien juga sedikit lebih tenang dalam menjalani hidupnya, dalam menjalani semester 4-nya, lebih tenang menghadapi tekanannya karena mungkin klien klien itu lebih tenang. Alhamdulillah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hasil intervensi ini. Ini ada referensinya, saya menggunakan referensi 3 jurnal. Seperti saja, mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun salah-salah penulisan di dalam ini intervensi di dalam Word ini. Itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.